Sidang kasus calon pegawai negeri sipil alias CPNS bodong yang melibatkan putri penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania, Rabu lalu kembali digelar. Demikian Olivia Karib disapa yang sebelumnya berhalangan hadir karena menderita COVID-19 tampak lebih bugar dari biasanya. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Majelis Hakim mencoba memastikan kondisi kesehatan Oi. Setelah Oi memastikan jika kesehatannya membaik, Majelis Hakim pun akhirnya mempersilahkan Oi untuk mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan pihak JPU. Olivia sendiri baru sehat ya. Iya, sembuh ya dari COVID. Iya. Jadi kita juga menghargai itu. Orang di sana juga pasti takut lah. Baru sembuh, tiba-tiba dipindahkan di rutan sana, pastinya juga takut juga gitu loh. Tadi di dalam saksi-saksi ada yang bernama Sri Nurvia. Di sana udah jelas faktanya bahwa dia menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Agustin. Setelah itu ada nota kesepakatan, artinya MOU, yang mengatakan bahwa apabila uang yang disetor itu akan dikembalikan. Tetapi dia tidak pernah menandatangani dan dia tidak pernah tahu gitu isinya. Jadi yang namanya kesepakatan itu harus kedua belah pihak bertanda tangan. Harus ada Olivia, harus ada yang menyerahkan uang. Nah ini yang kita bertanya, siapa pelakunya juga. Jadi jelas di situ. Yang menerima siapa? Saya tanya tadi. Dia bilang Ibu Agustin. Yang tanda tangan siapa? Ibu Agustin. Jadi keterlibatan Ibu Agustin 1000% di dalam hal ini. 55 jelas di dalam persidangan dan dia yang jelas. ngumpulin, dia yang semua yang halau. Masa PNS ngumpulin orang untuk rukuk-rukuk, untuk korupsi, untuk suap-suap? Mana ada PNS kayak gitu? Nanti kita mau tanya sama PNS dan saksinya itu kan dari ada Masih ada lagi ya Bang? saksi, salah satunya dari BKD. BKD. Pengen tanya nanti kalau ada PNS yang kayak gini gimana nih kalau nggak dicatin ini? Nyaris seluruh saksi dari sekitar 7 saksi yang dihadirkan meluncurkan pengakuan yang cukup memberatkan pihak Oi. Mereka kompak mengaku telah diiming-imingi Oi menjadi CPNS dengan sejumlah uang yang mereka setor, mulai dari belasan hingga puluhan juta. Kalau kami pihak kuasa hukum meminta kepada Jaksa Penuntut Umum, karena kan yang mewakilkan kami para korban itu Jaksa Penuntut Umum ya, untuk di pengadilan, kami meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan sanksi semaksimal mungkin. Untuk yang Ibu saksi Agustin itu sudah terkonfirmasi, Pak. Yang sudah mengakui pada sidang sebelumnya, dia menerima uang pengembalian 590 juta. Dan saksi Karno sudah menerima pengembalian 79 juta. Dan itu sudah diakui dalam persidangan. Nah, dan itu ternyata tidak disampaikan, dikembalikan kepada pihak korban yang di persidangan. Makanya kita tanya lagi tadi, apakah saksi sudah menerima? Sebut seperti itu. Dari keterangan para saksi diketahui, jika setelah melakukan pertemuan, Oi meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan segera memberikan SK CPNS. Tapi naas, SK yang diterima para korban rupanya bodong alias palsu. Dakwaannya 263 surat palsu, dan diantara palsu SK tadi yang ada 13 atau 15 gitu yang dijadikan jaksa sebagai barang bukti yang juga palsu, yang mana yang dilakukan oleh pihak Oi tadi harus bisa dibuktikan, jaksa harus bisa buktikan, oh ini loh atas nama ini. Sedangkan tadi aja dia tidak terima, dia tidak bayar, SK ada. Yo, gimana coba tanda kutip? Berarti kan ada pihak lain. Oi sendiri memang masih bisa mengelak dari tuduhan para saksi dan sejumlah korban yang mengaku telah tertipu. Tapi, skandal CPNS bodong ini jelas tak hanya melibatkan pihak Oi saja. Lantas mungkinkah ada pelaku lain yang turut membantu Oi? Ada pihak-pihak yang mendukung dia, yang ikut serta. Ya sekarang minta keadilannya. Dengan ada orang-orang inilah sehingga Oi ini mengalami kasus seperti ini. Jadi itu harus ditindak juga. Jadi jangan hanya Olivia saja. Nah itulah
harapannya Bu Nia seperti itu. Dia berharap kita sebagai kuasa hukum bisa memperjuangkan paling enggak ya ada hak-haknya Olivia untuk meringankan putusan paling enggak ya Pak ya gitu. Dan juga harapannya orang yang ikut serta jangan tebang pilih, harus diproses juga seperti itu. Betul, sampai saat ini pihak OI tidak sama sekali meminta maaf kepada para korban. Rasa bersalah juga tidak ada. Ya, iya, kayaknya rasa bersalah pun tidak, karena meminta maaf pun tidak. Boro-boro kembalikan uang, minta maaf aja enggak. Sekarang malah menuduh istilahnya Bu Agustin atau Pak Karno menerima manfaat kan. Aduh, coba dong gitu kan, minta maaf enggak tapi malah nuduh gitu loh. Dia kan sudah menerima pembayaran, tapi katanya pengembalian itu bukan untuk anaknya, tapi anak orang lain, tapi yang menerima dia, gitu loh, paham kan? Dia sudah menerima pembayaran 72 juta, tapi 79 juta, tapi 79 juta itu diberikan kepada orang lain untuk diri dia sendiri tidak dikembalikan, gitu kan? Kan kita aneh, janggal kan? Harusnya kan diri kita dulu kita selamatkan, kan gitu kan? Janggal, itu tanda kutip juga itu sebagai pertimbangan oleh hakim. OI sendiri memang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak dilaporkan salah satu korban pada 23 September lalu ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga beredar jika ada sekitar 225 korban yang telah tertipu OI hingga angka kerugian korban mencapai 9,7 miliar rupiah. Lantas, bagaimana OI mencoba melepaskan diri dari tuduhan para korban? Benarkah para korban juga bisa dijerat dengan pasal suap? Apalagi jika sesuai ketentuan yang berlaku, tak ada istilah menjadi CPNS melalui jalan pintas. Dia bukan korban, melainkan dia yang mengajak juga. Ada bukti transferan juga di sini, salah satunya. Ini ke Pak Karno ya, Ya, 20 juta. Memang ada transferan tadi, tapi ada peruntukannya. Satu clue saya sampaikan, ya. Ada yang memang ditransfer ke saya dulu untuk menggantikan CPNS yang sudah mundur, dan mundurnya sebelum ada kejadian ini bahwa ini tidak benar ya. Memang dia udah merasa ragu, akhirnya dia mengundurkan diri. Ini adalah bukti transfer dari korban namanya Milawati ke rekeningnya Raf ya. Di sini jelas. Ini ada kejadian sebelum Oli dan Raf menikah. Nah itu, jadi kita bisa bayangkan lah ya. Kita bisa menduga sumber uang untuk nikah itu dari mana. Ini kan sangat memalukan. Karena dua-duanya ini samanya dengan korupsi. Yang satu jadi perantara, yang satu ingin jadi pegawai negeri. Dan telah membuktikan justru bukti-bukti mereka ini menjadi satu catatan agar diusut terus perkara ini. Sekarang mereka berdalih karena rugi, berdalih ditipu. Nah, jadi saran saya buat OI, hadapi saja. Bongkarnya semua siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan etikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum, kira-kira seperti itu. Bu Nia berharap anaknya ini bisa cepat selesai masalahnya, paling enggak persidangannya jelas gitu. Kalau memang OI bersalah, ya dia harus bertanggungjawabkan kesalahannya.